pemeriksaan udah. telinga. Nanti saya akan memasukkan alat ke dalam bagian telinga Bapak. Nanti mungkin sedikit kurang nyaman, tapi tujuannya untuk mengetahui apakah ada kelainan di bagian telinga dalam ataupun luar. Bapak tidak usah khawatir karena akan saya melakukan dengan hati-hati. Apakah Bapak bersedia? Yes. Baik, Bapak bersedia. Bapak silakan duduk di kursi pemeriksaan. Saya akan menyiapkan alat-alat terlebih dahulu. Yang pertama, alat-alat yang digunakan ada headlamp, kemudian ada otoskop, kemudian ada spekulum telinga. Di sini kita menggunakan ukuran yang 5 mm nantinya. Terus kemudian ada garis utara yang 512 Hz yang digunakan. Yang ini ya, yang 512. Nah, oke, setelah itu di sini sebelum saya mencuci tangan, saya memasang headlamp terlebih dahulu. Harusnya cuci tangan. Pasang dulu benar. Soalnya nanti masuk habis. Tapi terkontaminasi lagi nanti. Tapi dicek cuci tangan dulu. Iya sih, cuman kalau kita habis cuci tangan terus ini nanti itu nggak Kotor lagi gitu, Bilang aja saya akan memasang ini terlebih dahulu sebelum cuci tangan. Iya gitu. Ya, dah. Nggak boleh lah, cuci tangannya kan harus dilakuin. Ya nanti maksudnya habis ini tuh cuci tangan gitu. Kan konfirmasi ulang supaya nggak di checklist. Tapi dokternya harusnya paham lah ya, dokter THT. Saya akan mencuci tangan. Saya akan memakai headlamp terlebih dahulu sebelum mencuci tangan, menekan tombol aseptik dan saya memastikan apakah di sini nyala. Baik, kita pastikan udah nyala. Selanjutnya di sini saya akan mencuci tangan menggunakan tombol aseptik. Capek. Baik, di sini kita posisikan menyiapkan penderita. Yang pertama di sini kita posisi duduk dengan bersilangan dengan penderita. Baik Pak, Bapak bisa kakinya ke sini. Baik, setelah itu di sini setelah itu saya akan melakukan inspeksi telinga terlebih dahulu. Di sini saya akan melakukan Nggak apa-apa inspeksi telinga terlebih dahulu. Untuk telinga kanan di sini kita lihat apakah ada massa, tidak ada massa, kemudian tidak ada sekret yang keluar dari liang telinga. Terus habis itu tidak ada bekas luka, sisa maupun pembengkakan. Kemudian untuk yang telinga sebelah kiri kita lihat di sini untuk telinga kirinya tidak ada massa, tidak ada bekas luka, tidak ada tanda-tanda inflamasi, kemudian tidak ada cairan yang keluar dari telinga. Baik, setelah itu saya akan melakukan inspeksi menggunakan spekulum telinga. Di sini saya menggunakan ukuran 5 mm. Yang dapat saya 5 mm. Terus habis itu, ini juga pakai ini ya. Terus habis itu, setelah itu saya akan melihat. Saya akan tawarkan terlebih dahulu. Terus saya lihat, saya arahkan di sini. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk Nggak ditarik ke belakang. enggak dong, karena ini pakai ini dulu. Terus baik didapatkan di sini serumen dalam batas normal, kemudian kanalisnya tidak hiperemis, kemudian tidak ada pembengkakan. Kemudian selanjutnya di sebelah telinga kanan, kan pakai ini. Setauku ditarik, tetap ditarik. Nah itu kan bisa difix. Kan ini iya. Oh iya. Kepala tuh gini. Tujuan pakai guys tuh biar nggak pakai tangan. Ditarik ya guys, aku lupa. Terus kita Ya, lihat di tarik sini. semuanya. Kita lihat. Nah, kemudian di sini serumen dalam batas normal, kanalisnya tidak hiperemis dan tidak ada pembengkakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan otoskop. Saya lakukan dulu. Dulunya di sini saya pastikan. Oh nggak apa-apa sih loh. Oh iya. Untuk mengingatkan. Baik, kemudian kita palpasi terlebih dahulu. Di sini kita palpasi apakah ada nyeri tekan Pak? Apakah ada nyeri Pak? Tidak. Kemudian apa nyeri? Itu kayak mata sebelah, telinga sebelah kiri kita palpasi. Baik, tidak ada. Apakah ada nyeri tekan Pak? Tidak. Kemudian apakah nyeri tekan? Ya. Baik, tidak didapatkan adanya nyeri tekan, tidak ada trabus pain dan tidak ada mastoid pain. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan otoskop. Harusnya palpasi tadi setelah inspeksi sebelum pakai spekulum telinga ya guys. Terus kita pakai otoskop. Oke, di sini otoskop kita lihat untuk di tadi gini ya fiksasinya. Iya, fiksasi di pipi pokoknya. Tapi kena mata. Kan nanti kita pakai manakin ya tapi ya. Kayaknya pakai manusia beneran deh harusnya. Enggak pakai manekin. Kalau Telinga. hidung baru manekin. Iya, kalau hidung manusia biasa. Enggak, kalau yang lihat kayak gini biasanya nggak pakai manusia. Nanti kamu mau dijewer
Dijewer 11 kali. Nah, kemudian kita lihat di sini liang telinganya. Di sini liang telinganya tidak ada tanda-tanda radang, tidak ada cairan, kemudian tidak terlihat adanya massa. Kemudian kita lihat di sini membran timpaninya, di sini tidak ada perforasi, warnanya normal, transparan abu-abu. Kemudian terlihat cone of light-nya di arah jam 5. Selanjutnya untuk yang telinga sebelah kiri. Baik, untuk telinga sebelah kiri, di sini untuk liang telinganya sendiri tidak ada cairan yang keluar, kemudian tidak ada pembengkakan, kemudian tidak ada tanda-tanda radang. Selanjutnya untuk timpaninya tidak ada perforasi di sini, kemudian warnanya juga normal, transparan abu-abu, dan cone of light-nya di arah jam 7. Baik, selanjutnya kita matikan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan garpu tala menggunakan yang 512 Hz. Nah, kemudian kita tes rina terlebih dahulu. Di sini nanti saya akan getarkan di tulang, saya letakkan tulang mas saya terlebih dahulu, baru setelah tidak terdengar dipindahkan di 1 inch di depan telinga atau fokus yang externus. Harus jelasin ke pasien. Oh, apa ya? Caranya, iya. Oh iya. Angkat tangannya. Oh iya. Oh ya Bapak, nanti kalau misalkan saya letakkan di bagian belakang telinga Bapak, Bapak sudah tidak merasakan adanya getaran, nanti bisa bilang ya Pak, atau angkat tangannya. Nanti saya akan pindahkan ke depan. Dan nanti kalau misalkan saat saya pindahkan ke depan, Bapak sudah tidak terdengar atau masih mendengar, bisa juga angkat tangan. Kalau misalkan sudah tidak terdengar, so Pak, saya mulai dari telinga kanan terlebih dahulu ya. Harusnya dimulai dari telinga yang sehat dulu. Ibaratkan ini yang sakit yang kiri, berarti yang aku mulai kanan dulu. Ini oh iya benar. Nah, aku letakin di sini. Pak, kalau udah nggak kedengaran bisa angkat tangan ya, angkat tangan dulu. Oke, saya pindahkan di 1 inch depan meatus akusticus externus. Angkat kaki. Baik, apakah sudah tidak terdengar? Baik, berarti tes lidahnya adalah positif. Selanjutnya untuk yang tangan telinga kirinya. Apakah sudah tidak terdengar? Mau saya pindahkan ke 1 inch depan. Oke, berarti tes lidahnya hasilnya positif. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan tes Weber. Pak, nanti tes Weber ini saya akan meletakkan di bagian puncak kepalanya Bapak. Nanti bisa dirasakan kira-kira getarannya lebih ke arah kanan, kiri, atau sama antara kanan dan kiri. Saya coba ya Pak ya, baik sama gimana Pak? Rasanya sama kanan kiri. Baik, berarti untuk tes Webernya normal, tidak ada laterasi ke telinga yang sakit maupun telinga yang sehat. Selanjutnya untuk yang tes swaba di sini membandingkan antara pemeriksa dengan pasien. Di sini saya pastikan bahwa saya sudah normal. Kemudian selanjutnya nanti sini caranya sama dengan yang awal, saya akan meletakkan di pastoid. Setelah nanti Bapak tidak terdengar, Bapak bisa angkat tangannya ya. Baik, kemudian saya coba dari telinga yang sebelah kanan terlebih dahulu berarti. Kita kalau kayak gini kan posisinya kita di samping apa di belakang? Di samping kalau ada transistor kemarin. Kita yang harus muter-muter. Iya. Nah, Baik, kita yang Pak, harus kalau udah dengar sudah. Baik. Baik, saya sudah tidak terdengar. Berarti kita cek lagi dari saya. Di sini. Saya salah. Saya udah nggak dengar. Masih kedengaran nggak Pak? Enggak. Enggak. Iya, tanya dulu. Kalau udah di pasien kita, terus kita pasien, pastiin dulu swabanya mau telinga kanan. Iya, maksudnya memastiin swabanya pendek enggak. Misalkan nih dari sini ternyata udah nggak kedengaran, tapi di aku kedengaran. Jadi swabanya Bukan masalah itu yang aku pertanyaan ini kan telinga kanan. Kamu telinga kiri nih. Anjir, oh iya. Ulangin, maaf. Oke, terus gini. Nah, oke udah, terus habis itu saya pindahkan, udah nggak kedengeran, berarti harus nyilang gitu ya? Enggak, makanya aku tanya, aku nggak tahu, aku tanya. Setahu Kok kalau setahu aku kok depan berhadapan gitu ya? Heeh. saya dulu Aziza kanan Nggak tahu. aku lupa. Dokter Aziza gimana? Aziza udah kena mental nggak kayaknya. Ada yang ingat nggak? Resiko. Aku dulu nggak meriksa garpu tala. Ya itu ntar jadi catatan, harus nonton dulu itu mah. Aku cuma ingat aku ngelakuin tes fisik aja waktu itu. Saya nggak Tapi Kalau saya ingatku tuh berhadapan langsung gitu loh. Jadi nggak harus ganti tangan. oh gitu. Saya ingat Bedanya itu nggak bisa dicatat dulu. Bentar.
Kita kan ada 2 pertemuan. Yang Betul satu juga ya, pertemuan- lama-lama ya. Yang satu pertemuan tangannya gak usah ganti, gak apa-apa katanya. Yang satu lagi beda. Apanya? Ganti tangan. Berarti nggak apa-apa. Ada dua perspektif. Ini aja bisa kok. Sekarang kanan ya.